Halo semuanya, kembali lagi di channel yang receh ini. Kali ini Resenjes kembali lagi akan mengungkapkan mengenai legenda-legenda dan sejarah yang ada di bumi ini. Kali ini kita akan membahas mengenai kisah Azazil, sang malaikat pembangkang yang menjadi iblis. Nah, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke pembahasannya Sobat Receh. Azazil Arab, Azazil, Inggris, Azazel, Izazil, yaitu nama asli dari iblis yang yaitu bapak dari bangsa jin. Sedangkan argumen lain menyebut bahwa nama asli iblis yaitu Al-Harits. Menurut syariat Islam, Azazil yaitu pimpinan himpunan syaitan dari kalangan jin dan manusia. Sebelum diciptakannya Adam, Azazil pernah menjadi imam para malaikat, Sayyid al-Malaikat, dan Kazin al-Jannah, bendaharawan surga, selama beberapa puluh ribu tahun sebelum membangkang untuk Allah. Nama Azazil bisa ditemukan dalam beberapa kitab tafsir, di tengahnya dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, Mujalad I1/76-77, Tafsir Al-Khazin, Tafsir Al-Baghawi, I1/48. Kata Azazil yaitu bahasa Arab lawas yang terdiri dari dua suku kata yaitu aziz, yang berfaedah terhormat, berharga, sangat kuat, dan eil yang yaitu penamaan Allah di 100 tahun Arab kuno. Azazil secara harfiah berfaedah makhluk kuat Allah atau makhluk terhormat Allah. Azazil terdiri atas Al-Azaz yang berfaedah hamba dan Al-Il yang berfaedah Allah. Kata Al-Azaz berasal dari Al-Izzah yang berfaedah kebanggaan atau kesombongan, atau bisa diartikan sebagai makhluk yang membawa kesombongannya milik Allah. Dinamakan demikian karena dia tercipta dari api. Kata Al-Azaz terdiri dari 4 huruf, yaitu huruf Ain, Zai, Alif, dan Zai yang kedua. Masing-masing huruf menunjukkan sepak terjang iblis. Karena setiap nama itu menunjukkan asal pemiliknya. Dari huruf Ain muncul kata ulu, kesombongan. Dari huruf Zai muncul kata zuhu, sikap takabur. Dari huruf Alif muncul kata iba, pembangkangan, dan istikbar, sifat angkuh. Kesombongan, sikap takabur, pembangkangan, dan sifat angkuh yaitu sifat-sifat yang dimiliki iblis. Inilah tafsir nama asli iblis yaitu Azazil. Azazil sangat banyak memiliki julukan, seperti Sayyid al-Malaikat dan Kazin al-Jannah. Di setiap langit dia memiliki julukan yang sangat bagus, adalah langit pertama Ar-Rafiyah, mahir ibadah; Al-Abid, langit kedua Al-Ma'un, mahir ruku; Ar-Raki, langit ketiga Al-Mazinah, mahir sujud; As-Sa'ajid, langit keempat Az-Zahirah, selalu merendah dan takluk untuk Allah; Al-Ha'ashi, langit kelima Al-Munirah, selalu taat; Al-Kanit, langit keenam Al-Halisyah, bersungguh-sungguh dalam beribadah; Al-Mujtahid, langit ketujuh Al-Ajiibah, sederhana dalam menggunakan sarana hidup; Az-Zahid. Sebelum penciptaan Adam, sebelum dilaknat oleh Allah, Azazil memiliki wajah rupawan cemerlang, mempunyai 4 sayap, banyak ilmu, paling banyak dalam hal ibadah, serta menjadi kebanggaan para malaikat, dan dia juga pimpinan para malaikat Karubiyun, memiliki tempat di beberapa langit, mendengarkan berita-berita rahasia Tuhan, dan sedang banyak lagi. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا.
Dan sesungguhnya kami dahulu bisa menduduki beberapa tempat di langit itu sebagai mendengar-dengarkan berita-beritanya. Tetapi sekarang barang siapa yang mencoba mendengar-dengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Al-Jin 9. Setelah penciptaan Adam, setelah dia enggan sebagai bersujud untuk Adam, Allah memanggilnya iblis dan mengubahkan mukanya pada asalnya yang sangat indah cemerlangan menjadi wujud seperti babi hutan. Allah mengubah kepalanya seperti kepala unta, dadanya seperti daging yang menonjol di atas punggung, wajah yang hadir di selang dada dan kepala itu seperti wajah kera. Kedua matanya terbelah pada sepanjang permukaan wajahnya. Lubang hidungnya terbuka seperti ketel tukang bekam, kedua bibirnya seperti bibir lembu, taringnya keluar seperti taring babi hutan dan janggut terdapat sebanyak 7 helai. Penangguhan umur Azazil diberi umur sampai hari kesudahan kiamat, dengan janji sebagai menyesatkan manusia sebanyak mungkin dan menemaninya di neraka jahanam kelak. Permintaan Azazil untuk Allah. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. Bercakap iblis, ya Tuhanku, kalau begitu, karenanya beri tangguhlah untukku sampai hari manusia dibangkitkan. Al-Hijr 36. Lalu Allah menjawab, لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. Sesungguhnya saya pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di selang mereka kesemuanya. Saat 85. Azazel dalam pandangan Kristen. Azazel dalam akad lama yaitu kambing jantan yang akan dipergunakan sebagai korban penghapus dosa. Upacara penyucian dosa ini pertama kali diberikan Allah untuk Adam setelah manusia jatuh ke dalam dosa, dan dilanjutkan kembali oleh Nabi Musa pada masa umat Israel keluar dari perbudakan bangsa Mesir. Imamat 16. Karena pelanggaran pada hukum Allah menuntut nyawa dari si pelanggar. Darah yang melambangkan hutang nyawa orang yang berdosa yang kesalahannya ditanggungkan untuk korban, lalu dibawa imam ke dalam bilik yang kudus dan memercikannya di depan tirai penghubung. Yang di baliknya terdapat tabut akad yang mengandung hukum yang dilanggar oleh orang berdosa itu. Dengan upacara ini dosa-dosa melewati darah, dipindahkan secara simbolis ke tempat kudus. Dalam beberapa kasus, darah tidak dibawa ke bilik yang suci, tetapi dagingnya penghabisan akan dimakan oleh imam. Sebagaimana Musa memberi ajar untuk anak-anak Harun dengan mengatakan, Tuhan memberikan untukmu, agar kamu mengangkut kesalahan umat. Imamat pukul 10.17. Dengan demikian dosa-dosa umat Israel dipindahkan. Sekali setahun, pada hari mulia pendamaian, imam memasuki bilik yang maha kudus sebagai membersihkan dan memulihkan tempat kudus. Pekerjaan ini dilaksanakan sebagai mengakhiri pelayanan tahunan. Pada hari pendamaian 2 ekor kambing jantan, yang akan ditentukan untuk Azazel atau Mesias, dibawa ke pintu kemah suci, lalu dibuang undi untuk keduanya. Sebuah undi untuk Tuhan, dan sebuah lagi untuk Azazel, pembuangan total. Imamat 16:8. Kambing yang terundi untuk Tuhan akan disembelih sebagai korban persembahan banyak orang, dan imam akan membawa darahnya ke dalam tirai selubung, dan memercikan ke atas mezbah pedupaan yang di hadapan tirai selubung.
Korban yang menjadi undi Mesias yang disembelih dan dagingnya dimakan itu yaitu simbol bahwa umat Israel sudah menjadi satu dengan Mesias yang selalu memuliakan hukum Allah dan darah yang dipercik. Itu yaitu darah yang menguduskan dan mendamaikan manusia dari dosanya. Dan Harun mesti meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu dan mengakui di atas kambing itu segala kesalahan umat Israel dan segala pelanggaran mereka. Apapun juga dosa mereka, dia mesti menanggungkan semuanya itu ke atas kepala kambing jantan, Azazel itu, dan penghabisan melepaskannya ke padang gurun dengan perantaraan seseorang yang sudah siap sedia dengan itu. Demikianlah kambing jantan itu, Azazel, mesti mengangkut segala kesalahan Israel ke tanah yang tandus dan kambing itu mesti dilepaskan di padang gurun. Imamat 16:21,22. Orang yang menggiringnya ke padang gurun mesti membasuh dirinya dan pakaiannya dengan air sebelum kembali ke perkemahan. Seluruh upacara itu dimaksudkan sebagai memberi bekas untuk orang Israel tentang kekudusan Allah dan kebenciannya untuk dosa. Dan semakin jauh, sebagai menunjukkan untuk mereka bahwa mereka tidak boleh mengadakan komunikasi dengan dosa tanpa menjadi cemar dan najis. Karena Allah tidak pernah sedikit pun mengizinkan dosa. Walaupun umatnya sering menerapkan amal dan berperilaku sangat adil, hanya dengan setitik dosa saja manusia tetap tidak berkenan di depan Allah. Walau begitu, keselamatan sudah tergenapi oleh darah Yesus di kayu salib. Nah, sudah sampai di akhir video dari kisah Azazil, sang malaikat pembangkang yang menjadi iblis. Bagaimana sobat receh penjelasannya menambah wawasan bukan? Jangan lupa like, komen dan subscribe ya sobat semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.